Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait hal-hal seputar karir. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nanya, banyak banget pertanyaannya yang sorry baru satu persatu aku jawab. Ini ada pertanyaan lewat email. Pertanyaannya adalah, Kak, apakah benar kalau ada suatu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, diposting berkali-kali, lokernya sama, itu red flag? Apa benar kerjaan mereka cuma ngumpul-ngumpulin data atau informasi? Atau sebenarnya lagi gak ada locker, Kak? Kemudian mereka bikin itu tuh biar seolah-olah tuh eksis aja di sosial media. Lalu kita sebagai job seeker gimana nih, Kak? Kalau kita memang tertarik di posisi itu, kita udah ngelamar, terus dia buka lagi, apakah kita lamar lagi? Atau gimana nih? Nah, ada nggak teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Nandain ada suatu perusahaan yang posting loker secara berkali-kali, posisinya sama, teman-teman ngelamar, tapi ya kok nggak ada respon, tapi mereka posting terus, gimana nih? Nah, yuk kita diskusi bareng. Mungkin teman-teman di sini ada pemikiran, ada pandangan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Ini adalah tempat kita ngobrol bareng, ngobrol santai, berbagi, no cut no edit. Jadi kita ngobrol santai aja. Kalau nanti teman-teman ada pemikiran, ada pandangan, tuliskan aja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Belajar lewat playlist biar teman-teman gampang untuk memahaminya. Kalau teman-teman di sini ada yang merupakan seorang job seeker, cek secara berkala di bagian community atau komunitas. Di sana ada locker yang secara berkala aku reshare atau repost yang aku peroleh dari teman-teman recruiter khususnya yang ada di LinkedIn koneksi-koneksiku. Yuk teman-teman kita diskusi. Apa yang terjadi kalau misalkan ada postingan lowongan pekerjaan dan kita ngerasa cocok dari sisi ya aku pengen dan aku bisa apply aja. Lalu kalau postingannya tadi ibaratnya kita belum dapat hasilnya, kita nggak ada jawaban dari suatu perusahaan, tiba-tiba dia masih posting lagi. Apa yang terjadi? Apakah red flag? Ya jawabanku adalah belum tentu. Lihat dulu, loker apa yang dibuka tadi. Kalau teman-teman sadari bahkan ada beberapa perusahaan yang dia itu malah seolah-olah sama sekali tidak menutup lokernya. Jadi loker itu tuh selalu ada. Misalkan loker-loker yang berkaitan dengan kontraknya yang kemitraan. Itu kemitraan tertentu itu ada yang dibuka terus teman-teman. Ada yang diposting terus didiemin, entah itu di website, entah itu di sosmednya, kayak gitu. Kayak tiap hari itu ada. Bahkan mungkin teman-teman ada yang pernah lihat, misalkan ada postingan loker yang tulisannya walk-in interview setiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu jam sekian sampai sekian. Itu tapi nggak ada tanggal tutupnya tuh di posting. Itu ada yang perusahaan gede yang kayak gitu. Itu ada gitu. Karena apa? Balik lagi, kemitraan itu mereka tuh ekspansif banget. Ya memang sih perputaran karyawannya ya cukup cepat kayak gitu. Tapi namanya kemitraan itu kan banyak kemitraan yang bisa dilakukan secara apa? Ya freelance gitu. Jadi ibaratnya orangnya udah punya kerjaan utama, terus dia pengen ada kerjaan tambahan, pakai itu bisa. Nah, banyak loker-loker yang sifatnya kemitraan itu yang nanti akhirnya tadi berkaitan dengan postingan lokernya itu bisa diulang beberapa kali, bisa di hold terus. Posting ya udah itu berkali-kali itu ada gitu. Kita pahami dulu itu ya, kemungkinan satu itu. Yang kedua, ada yang diposting secara berkala, teman-teman di situ mungkin apa? Memang kebutuhannya banyak. Banyak perusahaan di periode-periode khususnya nih, pasca Covid kayak begini. Ini video aku bikin di tahun 2024 ya. Kayak gitu. Jadi abis Covid dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, banyak perusahaan yang mulai berkembang lagi tuh, ekspansif banget. Nah, itu rekrutmennya itu gila-gilaan, teman-teman. Itu banyak banget. Nah, coba dilihat di poster lokernya. Karena beberapa postingan loker yang sama, di situ dicantumkannya itu ada yang bener-bener persis, ada yang berubah. Misalkan cuma berubah di penempatan, nama kota doang yang berubah. Jadi posternya tuh seolah-olah sama, tapi kalau kita lihat lebih detail, nama kotanya tuh berubah gitu. Itu coba di lebih jeli di situ. Tapi ada juga yang postingan lokernya itu sama. Tapi di situ kualifikasinya misalkan menyebutkan bersedia ditempatkan di Jakarta dan sekitarnya, misalkan Jakarta dan sekitarnya, atau di seluruh Indonesia atau gimana. Itu ada perusahaan-perusahaan yang posting secara berkala karena memang kebutuhannya tuh banyak kayak gitu ya.
banyak, misalkan banyak yang kemarin misalnya hubungan sama konten kreator dan lain-lain itu juga banyak gitu. Sales, oh apalagi kayak gitu. Terus misalkan kayak store crew, terus berkaitan dengan SPG dan lain-lain, itu misalkan ada banyak event itu selalu diposting secara berkala gitu. Itu bisa jadi gitu ya. Ini kita lihat beberapa kemungkinan yang ada. Kemudian kemungkinan yang lain apa? Misalkan ternyata dalam periode rekrutmen yang sebelumnya belum ditemukan orang yang sesuai. Jadi mungkin loh dalam suatu proses rekrutmen dari pelamar yang udah ada, akhirnya filter sampai tahap tertentu, user pun itu masih belum yakin, kayak kayaknya belum ada yang cocok deh. Nah, kalau belum ada yang cocok gini, ada beberapa kemungkinan yang dilakukan. Pertama adalah posting loker yang sama, orang posternya sama. Yang kedua, kalau postingan loker sebelumnya itu ada periodenya, itu bikin postingan ulang dan bilang bahwa periode pendaftarannya diperpanjang, ada kalimat itu. Nah, masalahnya tuh beberapa informasi ini kan ya, ini kan dalam tanda kutip urusannya pemberi info loker gitu. Kita sebagai job seeker, kalau aku bilang ya, persimpel cara pikir dan cara gerak. Jadi fokus yang dalam tanda kutip ngasih impact ke teman-teman dulu. Jadi yang berkaitan dengan mungkin tadi ya, gara-gara beberapa contoh nih kemungkinan. Kenapa kok perusahaan itu posting-posting loker yang sama berkali-kali. Bahkan kalau otak kita, otak job seeker, otak teman-teman memikirkan bahwa wah dia cuma mau eksis, itu cara branding dia nggak ada lokernya, dia cuma ngumpulin data. Dalam tanda kutip, itu bukan urusannya teman-teman gitu. Oh itu bukan urusan saya lihat porsi saya saja. Lalu gimana kalau misalkan teman-teman udah tertarik, lamar. Kalau udah dilamar, tapi nggak ada respon, tapi dia posting loker lagi, apa yang dilakukan? Nah, nomor dua adalah senggol, gitu. Maksudnya senggol adalah teman-teman coba tuh komen di postingan lokernya. Misalkan dia posting loker di LinkedIn, terus diposting lagi, di komen, gitu. Selamat pagi Pak, gitu. Saya beberapa waktu yang lalu melamar pekerjaan untuk posisi tersebut di tanggal sekian bulan sekian, gitu. Apakah ada hasilnya gitu, apakah ada update informasi terkait dengan ini gitu, atau apakah kebutuhan yang diposting sekarang masih berkaitan dengan itu atau beda ya Pak, bolehkah saya melamar lagi, tanya aja begitu, nggak masalah. Atau ada recruiter, ada HRD yang teman-teman bisa temukan akun LinkedIn-nya, komen aja, tanya sama beliau. Balik lagi, setiap kecurigaan itu kan muter-muter di sini nggak ada jawabannya. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk nanya, ya nanya. Biar apa? Biar kita nggak buru-buru curiga kayak gitu. Nah, kalau udah nanya kan enak ya, gitu. Jadi itu bisa ditanyakan. Kalau misalkan tadi udah lamar, udah nanya, dicuek-cuekin terus masih ada postingan lokernya lagi. Teman-teman mau lakuin nggak? Apply lagi nggak? Kalau aku sih nggak. Aku cari posisi sejenis tapi di perusahaan lain. Kenapa? Karena aku cukupkan yang aku lakukan. Aku sudah melakukan semuanya. Aku udah nyoba apply, nggak ada respon. Aku udah nyoba nanya, nggak ada respon. Ya sudah, gitu. Jangan kayak nggak ada loker lain, teman-teman. Teman-teman ini tuh orang yang berharga. Teman-teman itu hanya butuh ditemukan sama perusahaan yang tepat. Jadi, persimpel cara pikir dan cara gerak, hentikan pikiran-pikiran negatif yang bukan urusannya teman-teman, biarin aja urusannya mereka, fokus sama urusannya teman-teman, biar energi, fokusnya teman-teman, waktunya teman-teman itu diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang sesuai begitu. Nah, itu adalah respon dari aku ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya pandangan lain, pendapat lain, bisa tuliskan di kolom komentar. Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga membantu.